Jadi begini, ini untuk para calon sponsor, baik perusahaan besar maupun kecil, ataupun dari dinas mungkin ya, dari pemerintah yang ingin dukung. Ini momennya keren banget. Pertama, tempatnya tempat yang paling keren, di alun-alun, strategis. Kedua, kita didukung oleh media yang memang keren. Boleh saya sebutkan ya? Boleh. Pertama, Multatuli FM. Yang kedua ada Info Rangkas. Itu media yang memang korespondennya bahkan 60% respondennya dari luar yang ada terkait Lebak. Dan yang ketiga, Kang Uday Channel. Siapa yang nggak kenal Uday Channel? Yang rambutnya bule-bule. Nah, terus ini bertepatan juga ada event lain di tempat yang sama. Dan ini melibatkan UKM. Sekarang ini dari 20 tenda yang sudah kita siapkan itu sudah habis. Udah full booking ya? Udah full book. Nah, kita tapi masih tetap akan upayakan mencari cadangan tenda untuk para UKM yang lain yang memang ingin berpartisipasi atau sponsor yang ingin juga berpartisipasi. Pada kesempatan hari ini 9 Agustus 2022 pukul 10.24 waktu Indonesia Barat. Saya sapa langsung dari Jalan Abdi Negara nomor 1 Rangkas Witu Lebak, Banten. Dari Multatuli hari ini bersama saya Ayudina. Saya tidak sendiri, saya kedatangan tamu dan banyak sekali yang datang di studio Multatuli FM. Dan tentunya saya juga sudah hadir di Mang Uday Channel. Hai Mang Uday. Dan untuk hari ini kita akan membahas mengenai UMKM dalam rangka Hari UMKM Nasional yang jatuh setiap tanggal 12 Agustus. Langsung kita sapa ya sama Multatuli ya untuk tamu-tamu yang sudah hadir di studio kami. Yang pertama saya mau menyapa ada Bapak Abdul Wase selaku Kepala Bidang UMKM Dinkop UKM Kabupaten Lebak. Selamat pagi menjelang siang Pak Wase. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik ya Pak ya? Alhamdulillah. Baik. Yang berikutnya ada Ibu Rosna Gustina Rahayu selaku Ketua PHRI. Selamat pagi menjelang siang Ibu. Ya, selamat pagi. Ya, kabar baik ya Bu ya? Waalaikumsalam. Baik. Yang berikutnya saya sapa ada Bapak Hadi Muntoha, Ketua Panitia. Pak Hadi, betul ya? Betul. Betul Pak Hadi. Sehat ya Pak Hadi ya? Sehat, alhamdulillah. Oke. Nah, yang berikutnya ini salah satu minuman favorit saya ada di sini. Dan saya bertemu langsung dengan ownernya, Bapak Andi Arengkula dari Lekrap. Halo Pak Andi. Halo, Lebak Ekonomi Kreatif Keren. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik ya Pak Andi ya? Siap. Oke. Baik. Ya. Yang berikutnya ada Pak Iwan Setiono dari PHRI atau hotel. Betul ya Pak ya? Betul. Halo Pak Iwan. Selamat pagi. Halo Halo juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang paling ganteng. Banyak orang bilang begitu. Iya, oke. Hadir juga di studio kami ada Bapak Ade Amin dari Dinas Koperasi Kabupaten Lebak. Halo Pak, selamat pagi menjelang siang. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik ya, Pak ya? Semangat pagi. Oke, selamat pagi. Dan tentunya bersama Mang Uday ada di sini juga selaku konten kreator yang juga kita podcast ya di Mang Uday Channel. Iya, Mang Uday kabar baik? Baik. Itu tidak sendiri, saya kedatangan tamu dan banyak sekali yang datang di studio Multatuli FM. Dan tentunya saya juga sudah hadir di Mang Uday Channel. Hai Mang Uday. Dan untuk hari ini kita akan membahas mengenai UMKM dalam rangka Hari UMKM Nasional yang jatuh setiap tanggal 12 Agustus. Langsung kita sapa ya sama Multatuli ya untuk tamu-tamu yang sudah hadir di studio kami. Yang pertama saya mau menyapa ada Bapak Abdul Wase selaku Kepala Bidang UMKM Dinkop UKM Kabupaten Lebak. Selamat pagi menjelang siang Pak Wase. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik ya Pak ya? Alhamdulillah. Baik. Yang berikutnya ada Ibu Rosna Gustina Rahayu selaku Ketua PHRI. Selamat pagi menjelang siang Ibu. Ya, selamat pagi. Ya. Kabar baik ya Bu ya? Waalaikumsalam. Yang berikutnya saya sapa ada Bapak Hadi Muntoha, Ketua Panitia. Pak Hadi, betul ya? Betul. Betul Pak Hadi. Sehat ya Pak Hadi ya? Sehat, alhamdulillah. Oke. Nah, yang berikutnya ini salah satu minuman favorit saya ada di sini
Dan saya bertemu langsung dengan ownernya, Bapak Andi Arengkula dari Lekraf. Halo Pak Andi. Halo, Bang Ekonomi Kreatif Keren. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik ya Pak Andi ya? Siap. Oke, Baik. ya. Yang berikutnya ada Pak Iwan Setiono dari PKRI atau hotel. Betul ya Pak ya? Betul. Halo Pak Iwan. Selamat pagi. Selamat Halo pagi juga. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang paling ganteng. Guys. Banyak orang bilang begitu. Iya, oke. Hadir juga di studio kami ada Bapak Ade Amin dari Dinas Koperasi Kabupaten Lebak. Halo Pak, selamat pagi menjelang siang. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik ya, Pak, ya? Semangat pagi. Oke, selamat pagi. Dan tentunya bersama Bang Uday. Ada di sini juga selalu konten kreator yang juga kita podcast ya di Mang Uday Channel. Iya, Bang Uday kabar baik? Baik. Oke, hari ini Bapak, Ibu semuanya dan sahabat Putra Tulis, kita akan membahas mengenai UMKM. Ini dalam rangka Hari UMKM Nasional tahun 2022 yang biasanya diperingati di 12 Agustus 2022. Nah, seru ya. Nanti kita juga akan membahas mengenai sejauh mana sih UMKM pencapaiannya di Kabupaten Lebak dan dukungan dari pemerintah Kabupaten Lebak sendiri untuk UMKM Kabupaten Lebak. Nah, oke, menarik ya. Untuk yang memiliki pertanyaan, silakan langsung saja kirimkan pertanyaannya di line WhatsApp kami di 08118068 900. Baik, saya mau langsung ngobrol dengan Pak Wasek dulu. Pak Wasek ya? Oke, siap. Oke, siap. Pak Wasek, kita ngobrol soal UMKM nih Pak Wasek ya. Saya percaya kalau UMKM kuat, bangsa itu akan berdaulat. Karena salah satu pilar terpenting dalam perekonomian Indonesia yaitu ya UMKM. Betul ya Pak ya? Betul. Nah, oke, silakan Pak disampaikan. Oke, kedaulatan bangsa tentu harus diawali dari kesejahteraan bangsa itu sendiri. Saya setuju Pak. Indonesia sudah terlalu lama merdeka. Indonesia sudah kenyang dengan asam garamnya. Mulai dari berbagai orde kita sudah lalui reformasi sampai hari ini dengan legal formal kita memiliki Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Omnibus Law. Oke. Pemerintah mengeluarkan PP 7 2021 tentang kemudahan, pemberdayaan dan perlindungan usaha koperasi usaha mikro kecil dan menengah. Pemberdayaan yang dimaksud dari PP tersebut adalah bagaimana para pelaku usaha mikro kecil menengah disupport, mendapatkan dukungan secara moral terutama dari pemerintah dalam hal melakukan bagaimana produktivitas dari hulu ke hilir ini secara sinergitas dapat dilakukan, lalu dipromosikan dan dipasarkan. Walaupun pada posisi kita di Kabupaten Lebak ini sebagai daerah penopang ibu kota sebenarnya, Betul. dengan dibukanya jalan tol Serang Panimbang, kita memiliki kekuatan, kita memiliki potensi Lebak ini untuk maju. Dan saya bangga bersama saya ini adalah komunitas-komunitas yang terus tidak henti meskipun berdarah-darah, terus melakukan perjuangan-perjuangan dalam meningkatkan para pelaku usaha mikro kecil menengah untuk terus berproduksi, terus profesional, terus bertransformasi. Hari ini yang paling kita rasakan adalah bagaimana transformasi digital usaha mikro kecil menengah harus bisa dilakukan oleh kita. Karena hampir 90% di Kabupaten Lebak masyarakatnya sudah ber-HP. Nah, artinya itu sudah berdigital kan. betul. Jadi harus bisa memanfaatkan peluang itu ya Pak? Kelebihan itu, peluang itu yang harus kita manfaatkan. Untuk itu pemerintah daerah Kabupaten Lebak dalam berbagai momen, momen apa saja, yang tidak itu hanya momen hari lahir keluarga aja. Oke Pak. Kita lakukan, kita damping UMKM. Ada momen serentakun di sana hadir para UMKM yang getar. Oke. Ya. Lalu ada momen 17 Agustus UMKM di sana merapat juga. Oke. Apalagi ini di Hari Nasional UMKM-nya. Yang alhamdulillah hajat ya. Betul. Alhamdulillah bersamaan dengan Hari Besar Nasional 17 Agustus. Untuk itu apresiasi setinggi-tingginya ketika para pelaku UMKM yang dimotori oleh para komunitas ini yang hadir PHRI, Lekraf, Bekraf, lalu apa lagi?
Lebak Sejahtera, Lebak Berkarya. Abji, Lebak Berkarya. Lebak Berkarya. Ini menyuguhkan ya, karena mereka yang punya inisiatif. Menyuguhkan menu Hari Nasional ini menjadi menu yang rasanya nano-nano. Nah, seru nih. Nano-nano nanti Iya, tanggal oke. 22/1 itu. Iya, oke, seru nih ya. Nanti Iya. sudah ada bocoran dari Pak Wase akan menyuguhkan apa aja tuh ya Pak ya? Nanti tapi jangan dulu di spill dong. Oke, siap. Masih segmen 1. Oke, itu tadi sekilas mengenai UMKM dari Pak Wase ya Pak ya. Jadi harus kita memanfaatkan peluang digitalisasi yang Betul. ada untuk kebangkitan UMKM. Nah, dari Pak Ade Amin sendiri Pak, ada tambahan mengenai UMKM ini Pak? Izin Pak Kabit. Siap. Iya. Dan perlu diketahui juga bahwa Hari UMKM yang diperingati tanggal 12 Agustus itu, ini khususnya di Kabupaten Lebak ini kita baru pertama kali ya Pak Andi, Iya. Pak Iwan, Iya. Pak Kabit. Oh, jadi ini hajat yang pertama kali ya Pak ya? Wah. Saya ngomongnya sambil merinding ini. Alhamdulillah tadi apa yang disampaikan oleh Pak Kabit itu sangat luar biasa dan benar adanya. Kita tanpa dukungan dari teman-teman komunitas, apalah daya gitu. Kayak jadi lagu ya. Semangat dari teman-teman yang memang kita sampaikan ke teman-teman juga, dan alhamdulillah itu bergayung sambut dan didukung juga oleh pimpinan-pimpinan kita yang ada di pemerintah daerah Kabupaten Lebak, dan sangat apresiasi. Ya. Yang tadinya kita tepatnya di Jalan Abdi Negara, karena memang ada apresiasi dari para pimpinan kita di ya terutama Ibu Bupati, Pak Wakil juga Pak Sekda beserta jajaran menginginkan kegiatan ini tidak kaleng-kaleng, tidak hanya seremonial kegiatan itu aja. Oke. Ini kegiatan bikin besar, dan satu lagi bahwa kegiatan ini hadir adalah untuk mendukung visi misi dari Ibu Bupati Lebak, ya terutama untuk di sektor pariwisata, untuk menghadirkan para pengunjung nanti pada waktunya, sehingga kita berharap kegiatan ini akan berkelanjutan dan mudah-mudahan saya lagi membawa manfaat buat para pelaku UMKM di Kabupaten Lebak. Mungkin itu saja. Oke. Terima Wah, kasih. ini pasti bakal jadi acara yang seru sekali ya, karena disambut baik juga oleh pemerintah dan juga pihak terkait juga mendukung gitu ya Pak. Iya, betul. Jadi Dan didukung Kominfo dan Radio Medan. Oh, itu pasti. Ini luar biasa ya, Pasti. jelas. OPD ya. Baik, Nanti baik. kan masakan caung dan regisnya itu Nusantara nanti Oh, gitu, melalui Pak. Radio FM. Baik, siap. Kita tunggu ya Pak ya. Nah, mungkin sama Mulutwi penasaran nih ya, mau ada apa sih nanti di Harnas UMKM 2022? Nah, nanti kita kan tanya-tanya lagi. Tapi tadinya bukan ke Pak Wase sama ke Pak Ade, tapi saya mau tanya ke Pak Andi Arengula dulu, selaku Lekra. Ya, nanti di Harnas UMKM 2022 ini bocorannya sedikit saja, ada apa aja sih Pak? Bocorannya ya? Ya, bocoran sedikit aja. Bocorannya dikit apa gede? Dikit aja dulu. Dikit aja. Kita masih punya Ya, 3 kalau segmen dikit, soalnya. murah. Jadi sebenarnya nih ada ketuanya nih. Ayo, Tapi boleh deh. Saya ngasih bocoran ya. Betul, sebentar ya. Nanti kalau saya nyerobot wewenangnya dimutasi. Bahaya. Jadi yang pertama kita yang paling keren nih, yang paling unik itu ada lomba kuliner. Oke, lomba kuliner. Nah itu masak ikan khas Lebak yang nanti akan dijadikan khas Lebak. Jadi ikan Ciujung Ciberang. Nah untuk lengkapnya nanti Iya, oke. dari THR ini yang menceritakan. Nah, yang kedua itu ada gelar produk biasa pasukan UMKM kita. Tapi begitupun ini bukan UMKM sembarangan. Oke. Jadi ini yang penuh kearifan lokal. Oke. Jadi potensi lokal. Jadi yang selama ini nyari apa tuh gemblong dicocol semur, Nah, itu. ada di sana ada. Ada ya, oke. Terus nyari bakso ikan daripada jauh-jauh ke Malingping, Ada nanti. di situ, gitu kan Oke, gitu. Sale iya. pisang. Jadi yang setiap hari agak sulit kita. Minuman aren juga. Minuman aren. Iya. 12,1 FM Sesi Informatif dan Solutif. Kita kembali lagi di Multazali hari ini dan juga di podcastnya Mamudai Channel di YouTube-nya Mamudai ya. Kita masih membahas mengenai Harnas atau Hari Nasional UMKM 2022 yang diperingati setiap tanggal 12 Agustus. Nah, kita akan bertanya ke Pak Hadi Muntoha selaku Ketua Panitia. Betul ya Pak ya? Ya, Ya, mengenai
ajabnya UMKM 2022 di Kabupaten Lebak ini. Silakan Pak Hadi dijelaskan secara lebih lengkap mengenai acara Hari Nasional UMKM 2022 di Kabupaten Lebak ini, Pak. Terima kasih. Pertama saya ucapkan terima kasih ke Pemkab Lebak ini yang sudah mensupport penuh acara kegiatan Harnas UMKM ini Oke. yang memang perdana ini ya di tahun ini. Oh iya perdana ya Pak? ya? Perdana. Oh iya. Betul. Mudah-mudahan tahun berikutnya akan lebih Seru. Nah, saya juga terima kasih ke PHRI, APJI dan teman-teman Lekrab dan komunitas lainnya yang sudah mensupport juga kegiatan Harnas ini. Tanpa beliau-beliau ini sepertinya tidak mungkin terwujud ini. Kegiatan ini. Ada beberapa kegiatan selain bazar UMKM itu. Rencana itu 2 hari. 2 hari. 2 hari dari hari Sabtu sampai Minggu. Sabtu Minggu. Ya, tanggal 20 dan 21 Agustus. 20 21 Agustus 2022. Ya, Oke. 2022. Nah, dari hari Sabtu itu bazar sampai hari Minggu. Bazar, Bazar UMKM dan itu kita usahakan tematik. Tematik itu artinya kearifan lokal. Oke. Kearifan lokal yang kita angkat. Nah, terkait kegiatan pun sama. Ya, itu tematik kearifan lokal, kita angkat olahan ikan ciujung. Itu cipta kuliner. Ikan ciujung untuk cipta kuliner. Cipta kuliner, Wah, lomba menarik. masaknya. Oke. Oh, jadi ada lomba masak juga. Lomba On the spot masaknya. lomba Itu hari masak. Minggunya. On the spot. Iya. Oh. Di hari Minggunya itu. Hah? Kegiatan lomba masaknya. Oke. Ikan ciujung itu antara lain beron mungkin ya, beron terus caung, terus larancak, parai dan lain-lain lah. Oke. Karena namanya tiap daerah beda-beda, ada regis, ada tawes kan Iya, gitu. iya, Padahal betul. jenisnya itu Betul. juga. Oke. Kemudian hari Minggu itu ada Rangkas Bitung Fashion Week. Ya, niru-niru. Rangkas Bitung Fashion Week. Ya. Oke, kalau di sana punya Citayam, punya di sini Rangkas Bitung Rangkas nggak Bitung. ada. Oke, baik Pak. Ya. Dan dua kegiatan itu cipta kuliner dan Rangkas Bitung Fashion Week, ada satu lagi ini yang ini usulan sebenarnya idenya itu dari Pak Kadis Kominfo ini. Oke. Lomba konten kreator. Oke. Lomba konten kreator ini ya kita serahkan ke Mang Uday. Bang Uday Jena. Oke. Beliau koordinatornya. Oke. Karena saya tidak, kalau abon tongkol ya saya ngerti abon tongkol. Baik. Jadi saya emosi. Mumpung tahu soal. Ambil iklan abon tongkol. Cukup. Itu aja. TikTok. Oh iya, ada konten kreator itu ada TikTok sama YouTube. TikTok itu sama Dede Fatality, dia biola ya, main biola ya. Iya. Dia pemain biola, TikTok sama Dede Fatality, dan YouTuber sama Kang Uday Channel. Mang Uday Channel. Oke. Mungkin ada ditambahkan boleh dari Arenpula nih. Silakan. Jadi ini masak. Masak ini sebenarnya karena banyak tamu dari luar Lebak itu, Rangkas khususnya, nyari makanan khas. Rangkas itu susah gitu. Betul Pak. Apa Betul, sih Pak. gitu kan? Iya. Terus makanannya itu lagi. Nah, ini mudah-mudahan output dari acara ini ada kuliner ikan khas Rangkas Bitung. Nah, tentunya yang mendekati ini yang paling semangat tentunya PHRI karena mereka kan memang di bidangnya. Betul. Seperti itu. Oke. Nah, Saya mau nanya ke PHRI nanti nih. dan Oke. TikTok sama YouTube ini nanti Aha. kontennya konten masak itu. Konten Rangkas Bitung Fashion Week. Ya. Sehingga jadi nanti akan tersiar kemana-mana lewat jalurnya TikTok sama YouTube. Oke. Gitu mungkin. Itu ya untuk YouTube dan juga TikTok, nanti saya ngobrol juga sama Mang Uday. Kita ngobrol ya Mang Uday ya soal YouTube ya. Dan untuk dari PHRI sendiri selaku Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia, betul ya Bu ya Pak Iwan, betul ya? Oke. Ada kontribusi apa saja di Harnas UMKM 2022 Kabupaten Lebak ini? Silakan diceritakan Bu, Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Dari PRI kami sangat mensupport karena UMKM sebagai salah satu pilar terpenting dalam perekonomian. Betul. Ya. Betul. Dan kami sebagai pelaku usaha wisata harus siap-siap kedatangan wisatawan. Oh yang datang. iya betul. Itu yang pertama. Selain kita
kita menyiapkan produk, juga kita menyiapkan SDM yang terampil dan berkualitas. Karena harapan kedepannya, istilahnya wisatawan yang datang akan kembali ke suatu destinasi wisata jika mendapatkan pelayanan akomodasi yang baik. Itu intinya. Opsi hotel yang nanti akan di mana saja? Opsi hotel yang akan di mana? Direkomendasikan di Harnas UMKM ini. Apakah semua hotel di Kabupaten Lebak atau semuanya? Semua hotel dan restoran kami rekomendasikan. Dan kami juga sangat mensupport acara kemarin kegiatan untuk ini Pak kedepannya yang lomba masak cipta kuliner ya. Ya, itu bagus. Saya sendiri sudah mencoba ya. Rarancak itu luar biasa. Dulu enak ya Bu ya. Bahkan sambal matah. Jadi kami juga sudah ini ya dengan teman-teman sahabat PRI untuk di restoran-restoran itu mungkin nanti kedepannya ada menu andalan ya. Betul. Misalnya di Katineng rarancak sambal matah, di Rahaya atau di tempat yang lain berbeda, tapi intinya rarancak. Rarancak itu aja sih. Berarti Jadi nanti untuk lomba cipta kuliner ini akan ada juri profesional. Ada juri profesional dari chef-chef juga kan, kami juga sudah menyiapkan chef-chef juga untuk karena cita rasa itu penting ya, cita rasa dan plating. Bagaimana caranya dengan kos yang minim istilahnya bisa menciptakan produk yang maksimal dari rasa dan dari rasa dan tampilan, dari rasa dan tampilannya. Jadi wisatawan yang datang itu seperti yang disampaikan Pak Andi, apa sih ke Lebak itu? Makan apa sih seperti kita ke Jogja makan gudeg ya? Nah, seperti itu. Mungkin nanti next ya Pak, ini menjadi food andalan favorit. Harapan kami seperti itu. Keren. Baik. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu. Terus saya Pak Iwan. Ada harus dong. Pak Iwan harus ngomong. Ini paling semangat. Ayo Pak Iwan. Tadi sudah banyak disampaikan, tetapi memang terus terang saja kalau saya sudah beberapa tempat di Indonesia ini sebisa mungkin kita berani mengambil contoh, jangan malu apa yang bisa dilakukan daerah lain, kenapa kita tidak bisa. Satu contoh seperti tadi ya, kita belum punya makanan khas. Semuanya yang serba khas Lebak ini apa? Ini yang akan dimunculkan, termasuk mungkin lagu daerahnya dan ya semuanya, sehingga benar-benar Lebak ini orang masuk ke Gapura Lebak ini sudah tahu auranya, oh ini Lebak. Bukan masuk Lebak tapi daerah lain masuk makanannya dan lain sebagainya, sehingga ya ini menjadi PR kita semua. Ini momen paling bagus setelah pandemi, kita diharap 3 tahun nanti kita sama-sama bergandengan tangan, kita lepaskan ego masing-masing untuk satu tujuan, Lebak lebih baik dan lebih bisa bergairah di kedepannya ini. Itu ya, kita ya sebagai pelaku pariwisata untuk khusus hotel restoran. Itu tadi sudah sampaikan Ketua PRI bahwa ya, itu salah satu PR yang harus kita wujudkan. Kita harus mempunyai, jangan hanya bisa mengagumi, oh Jogja punya gudeg, Jogja punya bakpia, kita punya apa? Sampai kaos pun kita nggak punya, kita orang punya dagadu, punya joger, kita belum punya juga. Sebenarnya banyak potensi lokal sini yang bisa dimaksimalkan, seperti Pak Andi ini luar biasa, orang paling luar biasa di dunia ini. Tetapi karena tidak terkoordinir dengan bagus, ini kan kita lagi mau arah ke sana, sehingga nanti semua pelaku-pelaku industri di kaos bisa disatukan untuk menjadi satu brand. Betul. Apa Lebak ini yang nanti kita akan mungkin tambah dari saya itu. Iya, oke. Itu ya Pak Iwan ya. Bang Ude duduk di sini Bang Ude. Di sini. Ini ada nih. Sini Bang Ude. Kita ngobrol soal YouTube dan juga TikTok untuk Harnas UMKM 2022 ya. Bang Ude ya. Gimana untuk TikTok dan juga YouTube-nya nanti penilaiannya seperti apa? Pertama rambut saya sekarang bagus. Mulai. Harus Bang Ude, harus. Diakui kan? Harus. Jadi untuk yang konten itu dulu ya. Karena TikTok di luar saya tuh yang koordinator. Iya, betul. Nah, untuk yang konten YouTube kita garis bawahi bahwa nanti si peserta harus bisa
pertama melakukan promosi, itu satu. Kedua itu juga informatif. Dan yang ketiga ya mungkin nanti saya nilai dari jumlah viewer. Oh, itu juga ya. Jadi informatif, terus juga promosi, dan yang lain-lainnya nanti akan kita sampaikan juga ke peserta 2 hari sebelum lomba dimulai. Oke, jadi ini ada registrasinya? Insya Allah ada nanti, karena kita juga kan karena memang ini hanya untuk masyarakat wilayah Lebak ya. Jadi di pendaftaran nanti juga kita tentukan bahwa mereka yang untuk KTP Lebak. Terus yang kedua, kalau memang masih mahasiswa atau siswa itu bisa menggunakan kartu siswa atau kartu mahasiswa. Oke. Kalau untuk yang di bawah 50 tahun, di atas 50 tahun pakai sertifikat rumah masing-masing. Bisa begitu ya, maunya ya. Bercanda. Oke, nah, itu ya, Iya, ada oke. pertanyaannya. Baik, nah itu dia sahabat Muda Tuli mengenai rangkaian acara di Harnas UMKM 2022. Sudah lebak banget gitu ya. Ade semuanya mengangkat kearifan lokal, terus promosinya juga harus benar-benar lebak banget yang diangkat gitu. Jadi ya inilah saatnya Kabupaten Lebak untuk mewujudkan visi misi bupatinya itu ya, Bapak, Ibu ya. Dan mudah-mudahan nanti orang-orang juga bisa datang ke Kabupaten Lebak lebih banyak lagi menarik wisatawan dan juga mengangkat produk-produk UMKM. Nah, di segmen 3 seru nih. Saya mau tanya pengalamannya langsung para UMKM. Ada Pak Andi di sini ya, Pak Andi ya, selaku Lekraf ya. Gimana sih Pak Andi di supportnya sama pemerintah Kabupaten Lebak? Nanti kita kita cocokkan ya. Support dari pemerintah Kabupaten Lebak dan yang Pak Andi rasakan langsung sebagai UMKM. Oke, Pak Wase dan juga Pak Ade nanti ikut ngobrol dengan kita di segmen 3 mengenai dukungan dari pemerintah Kabupaten Lebak untuk UMKM. Selain menggelar hajat ini ya, yang lain-lainnya juga nanti kita akan tahu ya, sahabat Muda Tuli ya. Jadi untuk Ade juga yang mau bertanya boleh di 0811806898. Saya akan kembali lagi setelah yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Muda Tuli. 89.0 Semarang Informative Station. Saya Muda Tuli kembali lagi di Muda Tuli hari ini, dan saya masih ngobrol bersama tamu-tamu spesial yang hadir datang dari Dinas Koperasi Kabupaten Lebak dan juga para UMKM yang juga hadir di studio kami hari ini membincang mengenai Hari Nasional UMKM 2022 di Kabupaten Lebak. Seru sekali, tadi akan ada pagelaran acara yang luar biasa, bakal membawa khas Lebak banget gitu ya. Nah, sekarang di segmen 3 ini saya mau bertanya ke Pak Wase, Pak Ade, dan juga ke Pak Andi selaku dari Lekraf ya, mengenai sudah disupport apa saja sih dari pemerintah Kabupaten Lebak untuk UMKM. Silakan, siapa yang mau menjawab dulu? Pak Wase ya, mangga Pak Wase, silakan. Pak Andi dulu. Pak Andi dulu. Oke, Pak Andi, ya sudah disupport apa saja oleh pemerintah Kabupaten Lebak? Biasanya yang bawa dinas UKM itu di bawah Dinkop, tapi ini juga menyangkut kondusivitas suasana di pameran. Mohon juga untuk pihak keamanan, untuk pihak juga termasuk Muda Tuli FM ini yang sudah membantu gitu kan ya. Nah, ada ya Pak Wase ya. Gitu, karena tanpa promosi juga ini nggak akan jalan. Tapi juga mohon kita ini semua non budgeter. Ini kan semua patungan gitu, jadi mohon juga modal semangat. Apa kewenangannya? Kalau memang kewenangannya di keamanan, bantulah kami gitu di keamanan itu gitu. Kalau modalnya memang di perikanan, bantulah untuk penyediaan ikannya dan sebagainya, sehingga kita akan bawa satu ke depannya. Mudah-mudahan Lebak bisa maju. Amin. Oke. Bawa dinas UKM itu di bawah Dinkop, tapi ini juga menyangkut kondusivitas suasana di pameran. Mohon juga untuk pihak keamanan, untuk pihak juga termasuk Muda Tuli FM ini yang sudah membantu gitu kan ya. Nah, ada ya Pak Wase ya. Gitu, karena tanpa promosi juga ini nggak akan jalan. Tapi juga mohon kita ini semua non budgeter. Ini kan semua patungan gitu, jadi mohon juga modal semangat. Apa kewenangannya? Kalau memang kewenangannya di keamanan, bantulah kami gitu di keamanan itu gitu. Kalau modalnya memang di perikanan,
bantulah untuk penyediaan Ikannya. ikannya dan sebagainya, sehingga kita akan bawa satu ke depannya, mudah-mudahan Lebak bisa maju. Amin. Itu aja. Oke, siap. Itu ya dukungan yang sudah diberikan oleh pemerintah Kabupaten Lebak terhadap UMKM. Sudah menjawab sih sebenarnya Pak Andi ya, tapi kita ke Pak Wase. Silakan Pak Wase. Baik, terima kasih. Dengan Hari Nasional UMKM ini saya merinding sebenarnya. Merinding apa ya? Merinding. Jadi kedinginan dengan AC yang kurang. Tidak dari lubuk hati yang paling Saya teringat dulu judul lagunya Bang Iwan Fals ya. Cie. Belum ada judul. Cakep. Hari ini sudah ada judul. In collaboration with, dengan siapapun, kami pihak pemerintah harus berkolaborasi. Betul. Apalagi ini didukung dengan kekuatan PHRI, Iya. komunitas Lekrap, lalu komunitas Gekrap, komunitas apa lagi? UMKM, Lembaga Abji, Teatral, Lembaga Berkarya, Lembaga Abji, Hati, Abji. Mm-mm. Semua deh. Semua ini bergabung. Kenapa hari ini tidak hadir? Karena ruangannya aja kecil. Iya betul. Kalau ruangannya besar. Nanti kita outdoor ya Pak ya. Ya, Kita boleh Boleh lah, itu Iya, bagus ya, itu. betul ya. Tapi Dan nggak itu usah di- pakai seragam ya, nggak Ya, ketahuan udah. juga. Yang penting hatinya. Iya, betul. Jadi Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Lebak, kami mencoba melakukan pendampingan terhadap para pelaku UMKM, dan kami siap mendampingi UMKM sekaligus mengadvokasi bila ada pelaku UMKM yang terkena permasalahan hukum UMKM-nya, bukan pribadinya. Kalau pribadinya UMKM-nya tadi ya, Pak, ya. kan ada yang ngurus sendiri lagi nyari-nyari itu lain. Jadi ini usahanya terkena misal ada permasalahan hukum, kami siap mengadvokasi itu. Lalu event ini sekaligus juga event kita inginkan ada kearifan lokal sebagai output tadi yang disampaikan oleh Pak Andi. Ke depan ada makanan khas cobek rarancak atau rarancak sambal apa ada di hotel-hotel Lebak. Ada di rumah makan Lebak. Nah, nanti kita akan uji juga analisis sejauh mana nanti permintaannya dan demandnya juga. Rasanya setelah dimakan apakah ini menggugah selera atau menjauhkan seleranya itu sendiri. Tapi kalau saya jujur, ini makanan saya sejak kecil ketika air kita masih jernih dan lain sebagainya. Ini juga sekaligus warning buat masyarakat bahwa sungai harus kita jaga. Iya, betul. Alam harus kita lestarikan karena di dalam alam itu banyak potensi-potensi yang harus kita yang bisa kita gali. Jadi ke depan nanti ketineng dengan sambal rarancaknya dikejar orang. Pak Iwannya lari karena yang itu Rahaya dengan sambal mentahnya rarancak, lalu Nanti ke dengan depan ada tumis. kuehnya juga ya. Nah, Kue kue nanti ada. khas Lebak ya. ke depan. Kalau kita kan ngikutin komunitas. Betul. Komunitas hari ini maunya makanan dulu. Dan ini kita kawal 2023. Kita kawal pada aspek legalitasnya. Sampai pada hak atas kekayaan intelektualnya. Kakinya juga ya Pak ya. Kakinya juga. Iya, betul. Jadi jelas cobek rarancak hasil Ya. dari festival ini kita kawal PIRT-nya, Patennya. kita kawal uji mutunya dan lain Oke. sebagainya di 2023 nanti. Udah dijawab sih sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, silakan jawab lagi. Boleh. Jawab sama Rengkul aja. Iya, boleh. Sama yang tadi sudah dijawab sama ketua, tapi begini, yang diutamakan karena memang ketersediaan stand tenda itu kita terbatas, ditambah juga memang kan ruangnya juga terbatas, jadi yang penuh diutamakan yang bermuatan potensi lokal. Oke. Satu, yang kedua bisa juga potensi lokal dari Indonesia, artinya bukan Lebak gitu ya. Nah yang tidak, dan ini memang produk-produk UKM yang diutamakan, produk UKM. Jadi untuk perusahaan-perusahaan yang besar kan memang itu kan memang tugasnya mengayomi gitu kan ya. Nah kalau UKM ini yang justru harus kita angkat. Jadi mohon maaf untuk yang perusahaan produk yang multinasional itu memang kewajibannya mendukung.
dan kita sama-sama mendukung yang penuh potensi lokal ini. Diutamakan seperti itu. Oke, berarti pokoknya yang diutamakan yang kearifan lokal. Kearifan Lebak lokal. banget gitu deh. Ya, pokoknya kearifan gitu lokal ya. Lebak khususnya dan Nusantara seperti itu. Oke, next pertanyaannya. Next kita di Papajar. Papajar ini di Kapugeran, deket Oke, ya. deket. Di belakang kita kayaknya ya. Di 0812 8055 6 sekian. Oke, pertanyaannya. Katanya apa sih bedanya Harnas UMKM ini dan juga Harkopnas? Apakah masih satu jalur rangkaian bagaimana? Pak Wasit atau Pak Ade yang mau menjawab silakan. Nas beda. Beda. Walaupun kita dalam satu institusi organisasi perangkat daerah, koperasi cenderung pada ekonomi kesejahteraan kelompok. Kalau UMKM cenderung pada pelaku usaha mikro kecil menengah. Jadi dua subsektor kesejahteraan yang membangun bangsa ini, kelembagaannya melalui koperasi, personality kesejahteraannya melalui UMKM atau pengusaha. Dan perlu juga kami sampaikan bahwa UMKM tidak melihat jenis usaha, tidak melihat produk apa yang dihasilkan, tetapi UMKM adalah para pelaku usaha yang dilihat dari sisi modal dan sisi omset. Oke. Kalau modalnya masih di bawah 1 miliar dengan omset di bawah 1 miliar juga, itu namanya usaha mikro. Kalau di atas 1 miliar modalnya sampai 5 miliar dan omsetnya di atas 1 miliar sampai 10 miliar, itu namanya usaha kecil. Kalau modalnya itu di atas 5 miliar sampai 10 miliar, lalu omsetnya di atas 10 miliar, itu namanya usaha menengah. Usaha besar tidak bisa kita kayaknya jarang-jarang lah. Betul. Tapi ada di Lebak juga ada. Ada ya. Artinya apapun usahanya itu adalah UMKM. Orang yang punya PT UMKM, punya CP UMKM, pedagang pecel UMKM. Jadi sama UMKM tidak melihat apapun itu. Jadi kalau Harnas Koperasi itu milik koperasi. Koperasi hanya beberapa ratus lah di Lebak. Tapi kalau Hari Nasional UMKM milik kita bersama. Milik para pengusaha, milik para kita pelaku bisnis dan lain sebagainya. Dan ada satu lagi UMKM yang terselubung. Dan ini UMKM yang justru banyak menghasilkan uang di era sekarang. Tadi go digital. Itu ya Pak ya. Rumahnya terlihat tidak ada orang yang mampir. Betul. Tetapi hanya keluar masuk barang saja. Dari JNE, JNT ternyata dia reseller. Menghasilkan jutaan per bulannya. Dan generasi ini yang harus kita bangun. Generasi ini yang harus kita bangun agar para mahasiswa dapat memanfaatkan kelebihan digital, kelebihan HP-nya bila punya tetangga yang punya keripik singkong, lalu punya sale, lalu punya butik dan lain sebagainya, silahkan berkolaborasi. Yang memasarkannya anak-anak mahasiswa itu yang memiliki kemampuan digital. Itu keinginan kita, itu harapan kita. Oke, sementara itu. Oke, baik. Pak Ade ada tambahan? Cukup ya Pak Ade ya. Oke, next masih ada pertanyaannya? Masih ada yang masuk di layanan Instagram kita nih. Instagram Jadi ya. tadi di live streaming katanya, apa katanya? tadi apakah ada ketentuan untuk para pelaku UMKM yang ingin menggelar produk? Sama mirip. Ketentuan mirip gitu tadi. Siapa yang mau jawab? Pak Ketua Panitia, Pak Ade, Bu Ibu atau Pak Iwan? Saya bantu ya. Ketentuannya tentunya muda tua sama aja gitu. Ya diterima gitu Bu. Yang pertama tentunya yang penuh kearifan lokal tadi. Nah yang kedua ini punya dampak yang lebih besar. Artinya gini, di stand itu nanti bukan hanya dagang, tapi dia bisa memberikan tematik storytelling gitu. Jadi karena ini kan menyangkut informasi. Pameran bukan hanya dagang bazar seperti di pasar gitu ya, punten ya. Nah, jadi yang diutamakan ini apabila UKM tersebut bisa memamerkan sedikit exhibition lah gitu, bukan semata-mata dagang. Nah, itu yang akan kita utamakan. Nah, yang berikutnya tentunya harganya yang ramah. Gitu Ya kan, harganya yang ramah. Ramah itu kan tidak identik dengan murah. Ya sesuai dengan kondisi daya beli masyarakat di Rangkas Bitung. Saya rasa itu.
Ya Pak ya. Ya next pertanyaannya. Ini yang terakhir spesial Oke, ya. spesial Ini tadi ada terakhir. yang nanya terkait sponsor di 0813 810 sekian. Apa tuh? Masih dia di Kampung Baru alamatnya. Katanya apakah Harnas ini membuka untuk sponsorship dan jika iya harus menghubungi siapa? Wah. Betul. Namanya ada pantun. Ucup di cinta ulang pulang. Jadi kami dari panitia Rindu Order. Jadi begini, ini untuk para calon sponsor, baik perusahaan besar maupun kecil, ataupun dari dinas mungkin ya, dari pemerintah yang ingin dukung. Ini momennya keren banget. Pertama, tempatnya tempat yang paling keren, di alun-alun strategis. Kedua, kita didukung oleh media yang memang keren. Boleh saya sebutkan ya? Pertama, Multatuli FM. Yang kedua ada Info Rangkas. Itu media yang memang korespondennya bahkan 60% respondennya dari luar. Yang ada terkait Lebak. Dan yang ketiga, Kang Uday Channel. Siapa yang nggak kenal Uday Channel? Yang rambutnya bule-bule. Nah, terus ini bertepatan juga ada event lain di tempat yang sama. Dan ini melibatkan UKM. Sekarang ini dari 20 tenda yang sudah kita siapkan itu sudah habis. Udah full booking ya? Udah full book. Nah, kita tapi masih tetap akan upayakan mencari cadangan tenda untuk para UKM yang lain yang memang ingin berpartisipasi atau sponsor yang ingin juga berpartisipasi. Dan juga mungkin dinas, contoh gini, mungkin dari dinas kesehatan ingin membuka layanan PRT gitu Pak ya, konsultan, atau dari PTSP ingin pelayanan MIB, sosialisasi, apapun pajak, silakan, ini momen yang terbaik karena memang eventnya keren banget dan ini didukung oleh media baik media dari lokal maupun luar. Terima kasih, mungkin itu ya. Ada tambahan Pak Ade, Pak Iwan? Cukup? Ya. Oh iya, dan selama ini PHRI juga selain memang aktif juga sponsor loh. Oh iya. Iya, hadiah. Kalau Hadiah saya itu pikir nggak perlu disebutkan. Harus Meskipun ya kita sponsor utama, tetapi kan nggak boleh sombong kan berita ya. Oke ya, mantap. Pulang dari sini panitia disebutkan. Dan silakan merapat, sekretariat kita ada di dapur OIC depan dinas koperasi. Bagi para sponsor silahkan, ini momennya mengeksplor perusahaan Anda. Oke, siap Pak. Seru sekali. Betul. Ini Cukup, tadi pertanyaannya cukup udah? ya, tadi terjawab. Jadi langsung datang ke dapur OIC di Ya, depan dinas koperasi. samping ya. Nanti ada setiap hari petugas customer service. Salah satunya Bang Uday Channel. Oke, terima kasih bapak-bapak dan juga ibu yang sudah hadir di Studio Multatuli FM. Mungkin terakhir kali ya untuk menutup perbincangan kita di Hari Nasional UMKM 2022 ini, dalam rangka Hari Nasional UMKM 2022. Silakan masing-masing satu kalimat cukup untuk menutup perbincangan kita. Masing-masing. Dari Pak Ketua Panitia apa Pak? Dari kolaborasi jadi kolaborasi. Hai. Next, siapa? Silakan. Ya udah duluan. Soalnya gini yang ketua ini Pak. Ayo Pak Ade dulu. Pak Ade. Ya, kalau dari saya UMKM profesional, UMKM oke, bekerja dengan hati, Lebak unik, bela beli produk Lebak. Biar saya ada waktu buat mikir. Kalau dari PHRI, solid, speed, smart. 3S ya Bu ya. Harnas UMKM ini yang pertama buat kita, perdana. Lalu di kabupaten kota lain se-Indonesia juga masih jarang. Artinya Lebak sudah menghargai para pelaku usaha UMKM. Dan moto kita di bidang UMKM adalah UMPro.
usaha mikroproduktif, usaha mikroprofesional, gali potensi, manfaatkan peluang. Ayo, Pak Andi dulu. Ayo. Ya, Pak Iwan, Sudah kan saya udah PHR sudah diwakili. Nggak apa-apa. Kalau mewakili saya pribadi gak enak juga. Didengar, Pak nanti didengar orang Sekarang ini didengar oleh ribuan. Ya mari mau Kalau Pak Iwan tua muda sama saja. Ya. Intinya semuanya harus semangat, satu suara untuk memajukan Lebak. Kalau saya udah habis tadi banyak. Himbauan aja untuk masyarakat Lebak, datang tanggal 20-21, Anda nggak akan rugi karena di situ potensi lokal akan berkarya. Oke. Akan banyak ini. Kolaborasi jadi kolaborasi. Hai. Next, siapa? Silakan. Ya udah duluan. Ayo, Soalnya ayo, ini ayo. yang ketua ini Pak. Ayo Pak Ade Ade, dulu. lah, Pak Ade. Oke, Pak Ade. Ya, kalau dari saya Heeh, UMKM profesional, heeh, UMKM oke, heeh. bekerja dengan hati, Lebak unik, bela beli produk Lebak. Ayo Pak. Ayo, Pak Biar Iwan. ayo Bu dulu. Oh, Bu Rosna. Biar saya ada waktu buat mikir. Ayo, Bu Rosna, Bu Rosna. Kalau dari PHRI, solid, Ya. speed, smart. 3S ya, Bu ya. Ayo Pak Iwan. Pak Mikir Iwan. ya. Aku wakili apa lagi? Pause. Pause. Harnas UMKM ini yang pertama buat kita, perdana. Lalu di kabupaten kota lain se-Indonesia juga masih jarang. Artinya Lebak sudah menghargai para pelaku usaha UMKM. Ya. Dan moto kita di bidang UMKM adalah UMPro. Ya. Usaha mikroproduktif, usaha mikroprofesional, gali potensi, manfaatkan peluang. Ayo, Pak Andi dulu. Ayo. Ya, Pak Iwan. Sudah kan saya udah PHR sudah diwakili. Nggak apa-apa. Kalau mewakili saya pribadi gak enak juga. Didengar, Pak Iwan. nanti didengar orang Sekarang ini didengar oleh ribuan. Ya mari mau Kalau Pak Iwan tua muda sama saja. Intinya semuanya harus semangat, satu suara untuk memajukan Lebak. Kalau saya udah habis tadi banyak. Himbauan aja untuk masyarakat Lebak, datang tanggal 20-21, Anda nggak akan rugi karena di situ potensi lokal akan berkarya. Oke. Akan banyak ini. Terima kasih, sukses terus untuk semua yang hadir di sini, sehat terus dan mudah-mudahan hajatannya nanti di 2021 juga bisa sukses ya Pak ya Bu ya. Oke, untuk sahabat Multatuli tetap di Multatuli FM karena masih banyak lagu-lagu menarik dan juga informasi apik. Selain satu ini, saya akan kembali lagi dengan informasi lainnya. Tetap bersama kami di Multatuli.